Namaku Asep. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman seramku yang terjadi ketika aku masih duduk di bangku SMP kelas 3. Saat itu aku mengikuti pelantikan pramuka yang berlokasi di wilayah perbatasan antara Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, sebuah daerah perkemahan di area pegunungan yang ketika itu masih minim penduduk. Singkat cerita, hari Sabtu pagi aku bersiap-siap karena jam 10 aku harus sudah berkumpul di sekolah dan akan bersama-sama berangkat dari sekolah setelah zuhur. Sekitar jam setengah 10 pagi aku sudah standby di sekolah. Tak lama kemudian diadakan bimbingan dulu oleh pihak guru dan kepala sekolah. Dan setelah semua selesai, kami pun siap berangkat setelah zuhur ke lokasi perkemahan itu. Menuju ke lokasi perkemahan akan ditempuh dengan berjalan kaki, dan diperkirakan kurang lebih akan menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Di perjalanan, aku dan semua teman-temanku sangat gembira saat itu, karena ini adalah momen yang paling menyenangkan menurutku dan semua teman-temanku. Karena selain acara pelantikan pramuka ini juga akan jadi ajang perpisahan untukku dan semua teman sekelasku yang duduk di kelas 3. Jadi aku ingin melewatkan momen terakhirku dengan teman-temanku dalam hati yang gembira. Sambil berjalan kaki, kita mengobrol, bernyanyi-nyanyi, hingga tak jarang bercanda gurau hingga tertawa. Membuat perjalanan pun tidak terasa lamanya. Dan akhirnya sampai ke lokasi sekitar setengah 4 sore. Namun sayangnya ada kendala ketika sampai. Titik lokasi yang sudah ditentukan untuk berkemah gagal ditempati, karena ada beberapa alasan yang membuat lokasi tersebut tidak bisa digunakan untuk berkemah. Entahlah, aku tidak begitu paham alasan sebenarnya. Setelah semuanya berunding antara siswa, pihak guru, dan beberapa warga, akhirnya perkemahan itu dilaksanakan di sebelah barat lokasi yang tidak jadi tadi. Ya, jaraknya sekitar 1 kilometer saja. Tempatnya memang sedikit menanjak ke area perbukitan. Di sana ada sebuah lapangan dan bekas bangunan sekolah dasar yang sudah tidak terpakai. Katanya sih sudah lebih dari 3 tahun kosong. Tak banyak lama, akhirnya kami pun sampai di tempat itu. Jika diperhatikan, tempatnya memang agak seram. Karena ada bangunan kosong itu. Pepohonannya juga sangat besar-besar, dan ada beberapa bagian dari dinding bekas sekolah tersebut yang sudah dipenuhi lumut dan sangat lembab. Aku bergidik ngeri ketika melihat bangunan itu. Tapi ya sudahlah, daripada tidak jadi ya mau gimana lagi. Begitu pikirku. Dan setelah sampai beristirahat sebentar, akhirnya kami mendirikan tenda di depan sekolah tersebut di lapangan yang lumayan luas itu.
Hampir maghrib, pendirian tenda selesai dan satu persatu dari teman-temanku pergi mencari air bersih untuk memasak dan sekalian untuk bersih-bersih juga. Kebetulan tidak jauh dari lokasi itu ada sebuah sungai yang kata warga airnya bersih, bisa dipakai untuk masak. Namun warga berpesan jangan terlalu gaduh ketika hendak berada di sungai itu. Setelah semuanya selesai, akhirnya aku dan semua temanku masuk ke tenda sambil mengobrol membicarakan tentang kegiatan malam nanti. Namun sayang, sebelum acara dimulai, hujan tiba-tiba saja turun dan sangat lebat. Hal ini membuat tenda-tenda semuanya terendam oleh air. Semuanya sempat panik, begitupun aku. Karena suasana sudah tidak kondusif dan beberapa barang jadinya basah terkena genangan air hujan yang cukup deras yang masuk ke tenda. Kami pun akhirnya memindahkan semua perlengkapan, barang-barang kami ke dalam bangunan bekas sekolah itu. Sebuah hal yang tidak direncanakan. Aku sempat berkata pada temanku, "Yaudah yuk, kita pindahin barang-barangnya. Daripada kebanjiran semua, gak ada yang kepake. Mau gimana lagi? Yaudah yuk, kita masukin aja ke bangunan sekolahnya. Ayo guys, yuk." Begitu kataku pada Yadi. Semua perlengkapan pun dipindahkan ke dalam satu ruangan bangunan bekas sekolah itu. Selama memindahkan barang, aku merasa tidak nyaman berada di ruangan itu. Dan tidak lama kemudian, ketika semua barang sudah berada di ruangan sekolah itu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara seekor burung yang terdengar sangat keras, seperti berputar-putar di atas bangunan ini. Dan setelah itu terdengar juga ada suara seperti ada yang melempar-lempar batu-batu kecil ke atas genting. Dan ternyata tidak hanya aku sendiri yang mendengarnya. Beberapa dari kami saling bertatap. Masih terdengar suara ada yang melempar batu kecil ke atas genting. Sampai... Ya Tuhan, kami semua terkejut ketika salah seorang teman perempuanku, Herlina, tiba-tiba tertawa cekikikan sambil menendang-nendang tembok. Dia kesurupan. Dan tak lama kemudian, tidak hanya Herlina, Ani, Susi, dan 4 teman perempuan lainnya yang ketika itu berada di bangunan sekolah itu pun ikut kesurupan.
Suasana jadi ramai dan gaduh. Ada yang cekikikan, ada yang seperti marah-marah, dan ada yang terus menangis. Total saat itu ada 7 orang yang kesurupan sekaligus. Semuanya panik, tidak hanya para siswa. Beberapa guru pun yang ikut hadir pada acara itu pun terlihat panik dan satu persatu coba menahan, juga membaca doa untuk mengeluarkan sosok yang masuk kepada teman-temanku itu. Salah seorang guru berteriak supaya semuanya membaca doa-doa untuk mengusir makhluk atau roh jahat yang mengganggu kami saat itu. Kami semua pun kompak membaca doa yang akhirnya membuat suasana jadi lebih tenang. Mereka sudah tidak berteriak lagi, menangis, ataupun tertawa cekikikan. Namun tetap saja ketujuh siswa itu masih kesurupan. Matanya membelalak, melirik kiri kanan dengan wajah yang pucat dan badan bergetar. Karena terjadi kesurupan massal, akhirnya pihak guru pun menyimpulkan bahwa acara malam itu harus dihentikan dulu. Dan semuanya berniat untuk pergi ke rumah warga saja. Sebelum semuanya berangkat ke rumah warga, aku dan salah satu temanku diberi tugas untuk mengambil lilin penerangan yang dipasang di ruangan samping tempat kami berkumpul. Ruangan yang masih diberi penerangan lilin itu ada 2 tempat. Setelah aku dan temanku berunding, akhirnya kami membagi tugas. Aku ke ruangan yang berada di sebelah pojok dekat pohon besar, dan temanku ke ruangan yang lain. Setelah itu, semua siswa dan guru berangkat menuju rumah warga. Aku dan temanku pun menuju lokasi ruangan yang dimaksud tadi untuk mematikan lilin. Karena takutnya ketika lilin masih menyala terjadi kebakaran atau entahlah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi aku pun mematikan lilin itu. Namun ketika aku sampai di ruangan itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dan aku dikejutkan dengan suara seperti ada yang membantingkan kayu ke dinding tembok ruangan itu. Aku pun lanjut melangkah perlahan-lahan menuju lilin yang masih menyala ketika itu. Sampai samar dari arah belakangku terdengar seperti ada yang berbisik padaku. Perlahan aku pun coba menengok ke arah belakang. Dan ketika kulihat, astaga, tepat berdiri di belakangku sesosok nenek-nenek dengan pakaian yang sangat lusuh dan kotor. Juga rambutnya berwarna putih terurai, dengan mulut yang menganga berlumuran darah dan giginya bertaring.
Walau tidak begitu jelas karena hanya tersinari oleh cahaya lilin, tetap saja wajahnya nampak sangat begitu menyeramkan. Dengan bola matanya yang terus tajam menatapku, seakan menyuruhku pergi dari tempat itu dengan segera. Namun badanku sulit digerakkan. Bahkan untuk berteriak pun aku susah. Dan kini tidak hanya nenek tua itu. Dari pojok kanan ruangan, terlihat dari ujung mataku ada sesosok perempuan berbaju putih lusuh dengan wajah hancur yang tertawa cekikikan. Sosok perempuan itu pun kini perlahan seakan melayang mendekatiku. Seketika badanku benar-benar tak bisa digerakkan sampai kulihat sosok perempuan itu kini melayang sangat cepat dan menabrak tubuhku. Yang terasa ketika itu hembusan angin yang sangat dingin seperti menerpa badanku. Dan setelah itu pandanganku menjadi gelap, dan aku pun tidak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di salah satu rumah warga. Mereka bilang aku ditemukan tergeletak di salah satu ruangan bekas bangunan sekolah itu. Aku pun langsung menceritakan apa yang kualami, dari mulai masuk ruangan sampai tidak sadarkan diri. Tidak hanya aku, temanku pun yang sama-sama mendapat tugas mematikan lilin itu ikut ditemukan tergeletak pingsan karena didatangi makhluk halus juga. Salah seorang warga pun akhirnya membuka perbincangan bahwa dulu di tempat bekas bangunan sekolah dasar itu ada seorang perempuan yang tewas mengenaskan. Dan terkait nenek-nenek yang aku lihat, warga bilang dia adalah penunggu dari sungai yang ada di dekat bangunan sekolah itu. Akhirnya kegiatan pelantikan itu pun dibatalkan, yang mungkin akan dilanjutkan di sekolah kami saja, tidak jadi camping. Esok paginya kita semua pulang kembali dengan membawa hati yang sedikit tidak puas. Salah satu dari 7 orang temanku yang ketika itu kesurupan, yang bernama Ani, saat itu pulang masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Dia masih kesurupan terus katanya. Bahkan jauh setelah itu, lebih dari 3 bulan setelah kejadian itu, Ani tak kunjung sembuh juga. Hanya dia saja yang cukup lama ditempeli oleh sosok penunggu yang ada di tempat perkempingan itu.